Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas lanjutan dari Sahih Muslim bab iqa'i man yakhafu ala imanihi. Bab iqa yaitu memberikan sesuatu ya, man yakhafu ala imanihi, kepada orang yang dikhawatirkan, dicemaskan ya, atas keimanannya. Hadisnya cukup panjang ya. Di sini Imam Muslim ya, menyebutkan ada 3 jalan periwayatan. Kita akan sebutkan hadis bab hadis yang menjadi inti dari bab ini, hadis pertama, yaitu dari Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat senior ya, kibar sahabat. Dia bercerita, anahu a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahton wa ana jalisun. Jadi ini saat ini ya menceritakan pengalamannya dia. Dia mengatakan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah memberikan rahton. Rahton itu sekelompok manusia ya, sekelompok orang. Sedangkan saya bersama duduk-duduk ya, fihim itu bersama Rasul dan kelompok itu yang akan dibagikan jatah oleh Rasulullah. Qala ya. Nah, bercerita di saat Fataraka Rasulullah SAW minhum rajulan lam yukti. Tapi diperhatikan oleh sahabat, Rasulullah SAW meninggalkan ada satu orang ya di kerumunan orangnya ketika itu bersama Rasulullah. Rasulullah tidak memberikan jatah, tidak memberikan sesuatu apapun kepada orang itu. Jadi Rasulullah banyak orang, Rasulullah sedang bagi-bagi. Nanti konteksnya sini ada 5 ya. Yang ini dibagi, yang ini dibagi. Ada satu orang yang dibagi, ditinggalkan begitu saja Rasulullah. Wa huwa a'jabuhum ilayya, padahal kata Rasulullah, kata Sa'ad dalam pandangan Sa'ad ya, kayaknya orang itu adalah orang yang paling hebat. A'jabuhum itu paling ajib atau paling ini lah, paling berkualitas lah ya, paling menonjol ya dalam hal kesolehannya sama kita ya. Ini orang soleh, kok nggak dibagi-bagi gitu. Fakumtu ila Rasulullah SAW pasaratu. Nah, melihat Rasulullah bagi-bagi orang gitu. Sementara ada satu orang yang dalam pandangan saat ini orang yang hebat gitu. Hebat dalam ini ya, dalam keislamannya gitu. Tidak dibagi, maka saya kemudian kata Sa'ad langsung berdiri menuju Rasulullah, kemudian membisikkan sesuatu kepada Rasulullah. Fakultu, kemudian Sa'ad mengatakan, aku mengatakan kata Sa'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malah keanfun, kamu ini, engkau ini Rasulullah ya, memang ada apa dengan si fulan tersebut yang tidak dibagi ya? Nah, jadi kata fulan itu memang adalah kata untuk menyebarkan orang ya, dan menyebarkan orang ya, dalam konteks orang itu positif maupun apa negatif. Itu adalah kata fulan dalam Al-Quran. Ada lam attakhid fulanan khalila, ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau di dalam bahasa kita kan si fulan ya. Nah, kalau anak kecil si bolang gitu ya. Si fulan ya. Nah, jadi saat ini protes Rasulullah, kenapa ditinggal orang itu fulan tuh? Enggak dikasih ya? Yang lain apa?
dikasih jatah. Kalau bahasa kita ya, kok yang ini nggak diangkat, yang lain jadi stafsus. Jadi stafsus. Kenapa nggak dikasih Rasulullah? Wallahi ya Rasulullah, ada alasannya. Saat punya alasan. Inilah arahu mu'minan. Saya lihat orang itu yang engkau tidak kasih, menurut saya adalah seorang mukmin, orang yang baik ya. Seorang mukmin Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan, au musliman, atau muslim katanya. Atau muslim. Jadi pasakat tuh, kemudian aku diam gitu kata Sa'ad nih. Kenapa Rasulullah ya? Cuma jawabnya, ya Rasulullah, saya lihat dia orang mukmin. Cuma jawab itu, mukmin kali, muslim kali gitu Rasulullah. Muslim kali gitu. Pasakat tuh, kemudian aku berdiam. Diam ya saat ini. Sebentar, summa gola bani ma'a'la minhu. Kemudian aku yakin apa yang aku ketahui bahwa dia itu seorang mukmin. Jadi pemikiran itu dikuasai bahwa itu orang mukmin. Kenapa nggak kasih gua? Pakul tuh. Jadi balik lagi nih. Saat nanya lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, malah keanfulan. Emang kenapa dengan orang itu nggak dikasih? Kenapa Rasulullah? Sampai kemudian diulang lagi, fa wallahi demi Allah ya Rasulullah, inilah rahu mukminan, aku lihat dia seorang mukmin. Qala, diulang lagi sama Rasulullah, jawabannya apa? Al musliman, orang muslim kalian. Pasakat tu qalilan, maka kemudian kata saat aku juga diam lagi sebentar. Summa gola bani ma'a'la minhu, kemudian kepalaku masih dikuasai pemikiran apa yang aku ketahui bahwa dia itu orang mukmin ya. Fakultu, ini ketiga kali nanya lagi nih, sama. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Malah keanfulan, emang kenapa dengan fulan ini? Fa wallahi demi Allah, inilah arahu mukminan, aku lihat dia seorang mukmin. Qala, Rasulullah menjawab lagi, au muslimat, muslim kali kalau sih. Muslim kali. Berapa kali tuh? Ya, kali. Kalau kita udah kesel ya bilangnya orang muslim. Kenapa coba nanya terus dosa? Jawabannya nggak memuaskan. Yang ditanya kenapa nggak dikasih. Yang diluruskan Rasulullah adalah kata mukmin menjadi apa? Muslim. Itu jawabannya nggak perlu menurut saat dia. Dia hanya ingin alasan kenapa orang itu nggak dikasih jatah. Itu aja. Qala, nah akhirnya udah yang ketiga Rasulullah kemudian memberikan satu jawaban yang tegas dengan mengatakan ini sungguh la'utiya ar-rajula, sungguh dua kali penegasannya, aku akan memberikan dalam kurung ya ghanimah atau jatah ar-rajula, seseorang, wa ghairuhu, sementara yang lainnya ahabbu ilayya minhu, sebenarnya yang tidak dikasih aku lebih cintai daripada yang aku kasih sebenarnya. Kenapa? Khasyatan ayyakuba bin nari ala wajhihi, karena aku khawatirkan yang aku kasih itu ayyakuba bin nar, kemudian dia ya Yakuba itu dimasukkan orang itu ke dalam neraka, ala wajhihi, mukanya dimasukkan ke dalam neraka. Wafi hadis al-Huwani tikrar qaul marratain, ada di riwayat lain mengatakan saat ini hanya mengulangi 2 kali saja. Apa dari maksud hadis ini? Ini hadis ada tiga jalan periwayatan ya. Nah, di periwayatan yang 3 ini, di bab ini ya, ada redaksi yang agak berbeda. Ada tambahannya seperti ini. Padoroba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, biadihi baina unuqi wa katabi. Kemudian Rasulullah menepuk dengan tangannya antara leher dan ini pundakku, dikepuk-kepuk dengan Rasulullah. Dipuk-puk kalau saya saat itu dipuk-puk setelahnya itu ya. Nah, mungkin kalau mungkin Rasulullah berusaha menenangkan keheranan siapa saat itu. Kemudian mengatakan sumakola akitalan aisya'dur inilah utiya rajul. Akitalan,
apakah karena peperangan wahai Sa'ad ya, ini saya akan memberikan seseorang ya, itu adalah jatah lauti yang juga. Mari kita lihat penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi ya. Hadis ini mengatakan makna hadis ini adalah anna Sa'dan ra'a Rasulullah sallallahu yu'ti nasan wa yatruk man huwa afdal minhum fiddin. Nah, ini sudah sedikit sampaikan ya. Jadi di hadis ini katanya saat ini melihat Rasulullah kok bagi-bagi jatah ya, hasil ghanimah ya kepada sahabatnya, pada orang-orang. Dia meninggalkan satu orang yang menurut pandangan saat adalah orang yang lebih soleh, lebih afdal. Harusnya dia yang dikasih gitu kan. Kemudian kata Imam Nawawi, wa dhanna anna al-'ata yakunu bihasbil qada'il fiddin. Pandangan saat ini Rasulullah membagi ghanimah itu berdasarkan orang yang mana lebih soleh, mana yang tidak ya. Mana yang keimanannya tinggi, mana yang keimanannya biasa-biasa saja. Kemudian wa dhanna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam hadzal insan al-matlub. Nah, saat ini menduga Rasulullah mungkin nggak tahu siapa orang itu yang tidak dikasih jatah itu ya. Rasulullah tidak mengetahuinya, makanya kasih tahu ya Rasulullah, saya berpendapat orang itu mukmin. Nah, begitu ya. Kemudian fa'alamahum bi, dikasih tahulah Rasulullah tentang keberadaan orang itu, wahalafa, dan sampai bersumpah yang namanya saat ini annahu ya'lamu, bahwa dia mengetahui betul orang yang enggak dikasih itu seorang mukmin. Kata Imam Nawawi gitu. Faqala Nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan au musliman, atau dia seorang muslim gitu kan. Kata Nabi, jawabannya begitu tadi kan. Atau dia seorang muslim ya. Falam yufaminhu annahya anis syafa'ah bima tuhlu fasakat. Jadi tidak di falam yufaminhu nahya anis syafa'ah maratan lu pasakatu summa ra'ahu yu'timan buaduna bi katsir. Jadi dalam pandangan saat ini ya, kenapa dia nggak dikasih ya? Kok yang dikasih itu justru orang yang dari sisi kualitas keimanannya di bawah dia, bahkan dikasih banyak. Pagola bahu ma'yala min husni dalikal insan, maka dia kemudian ini orang lebih baik menurut dia, kenapa nggak dikasih gitu? Maka kemudian diulang yang kedua dan yang ketiga, khawatirnya Rasulullah tidak diulang lagi ya, dikatakan kecil ya, tadkiran ya. Wazubija ayakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam minal martula summa nasiyahu fa'alu tadkalu. Jadi khawatir mungkin dikata saat dia bagi-bagi itu lupa, khawatirnya Rasulullah mungkin lupa ya, diingetin lagi orang itu nggak dikasih, kenapa tuh, padahal orangnya lebih soleh ya. Nah, yang kedua kok dia lewat lagi, diingetin lagi gitu. Takut Rasulullah lupa. Maka kemudian yang terakhir Rasulullah memberikan jawaban annal aqwa ya, ala huwasbal qadu, bahwa ila anna alamul Islam annal aqwa laysa huwa ala mahasbil qadul bibir. Rasulullah memberikan jawaban bahwa pembagian jatah itu bukan berdasarkan kualitas keislaman ya. Kata Rasul di akhir itu kan begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan inilah utiya rajul wa ghairu ahab ilayya minhu makhafatan ayakubal Allahu finnar. Sesungguhnya aku akan memberikan seseorang sementara yang lainnya aku lebih cintai daripadanya. Alasan kenapa yang lainnya aku kasih, karena khawatir dia kemudian masuk ke dalam api neraka. Apa maknanya? Maknahu kata Imam An-Nawawi, ini utiya nasan mu'allafatan fi imanihim dha'f. Aku ngasih orang itu, kata Rasulullah, aku kasih beberapa orang nasan, kata Imam Nawawi, mu'allifatan, untuk agar hati mereka itu tunduk lembut ya. Kenapa? Iman mereka masih lemah, jadi dikasih. Iman mereka masih lemah, jadi dikasih. Laulam atau kafaru, khawatir kalau mereka itu nggak dikasih malah mereka jadi kafir lagi. Nah, ini alasan Rasul itu. Kalau kafir lagi nanti dia di akhirat kelak menjadi penduduk apa? Neraka. Nah, itu yang Rasulullah khawatirkan,
Maka wa'atruk aqwaman hum ahabu ilayya minal ladina ataitum wala atruk ihtiqarna. Jadi kata Imam Nawawi begini, meninggalkan seseorang itu ya tidak dikasih ya, itu bukan berarti penghinaan ke dia, bukan merendahkan dia, bukan. Ya, tetapi apa ya, bukan karena orang itu nggak dikasih karena agamanya juga kualitasnya lemah, bukan ya. Bukan pula ihmalan, bukan mengabaikan, dicuekin sama Rasulullah, bukan pula ya. Bahkan balik kata Imam Nawawi ya, akluhum ila majalallah fi qulubi minan nur wal iman wa ta'. Bahkan yang yang mereka tinggalkan itu ya, itu adalah mereka yang punya cahaya dan iman yang sempurna. Kemudian wa afiqo bi annahu, dan saya yakin kata Rasul, kata Imam Nawawi ya, mereka yang nggak dikasih itu Rasulullah siko, sak asiku ya, siko ya, bahwa mereka nggak dikasih pun imannya nggak goncang, biasa saja. Nah, kemudian waqad sabata, dan di dalam hadis yang lain dikatakan dari Amr bin Taglub ya, bahwa ana Rasulullah SAW atabimali ausa pakosamahu, kata Imam Nawawi. Ini dipertegas bahwa Rasul itu di riwayat lain ya, di riwayat Amr bin Taglib, bahwa Rasul itu kemudian membawa harta yang sangat banyak, kemudian dibagikan kepada beberapa orang dan beberapa orang nggak dikasih ya. Kemudian ke analadina taraka atau pahamidallah ta'ala summa asna alaihi ya. Kemudian ya, mereka yang tidak dikasih itu merasa berontak ya. Atabu itu merasa mencaci maki ya. Artinya dia tidak atau atabu itu ya mencaci maki lah gitu. Mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya kepada Rasulullah. Rasulullah datang. Kemudian setelah alhamdulillah, kemudian mengucapkan puji kepada Allah, kemudian mengatakan amma ba'd fa wallahi inni la utiya rajula wa ada'u rajula walladhi ada'u ahabbu ilayya min alladhi a'ta. Tuh katanya. Nih kata Rasulullah, demi Allah, orang yang aku kasih dan orang yang aku tinggalkan, dibiarkan gitu saja dan tidak aku kasih jatah. Kata Rasulullah, demi Allah nih, yang aku tinggalkan itu lebih aku cintai daripada yang aku kasih sebenarnya. Ini di hadis lain ya. Walakin atau aku aman, tetapi aku ini ngasih beberapa orang ya. Kenapa? Lima roh api kulubuh minaja jiwal hal, karena di hati mereka itu ada kebimbangan, ada kewaswasan, ada kecemasan, ada ketakutan, tidak dapat jatah. Ya, itu kata Rasulullah. Nah, jadi ya, ini adalah hadis ya yang diberi judul di atasnya itu bab memberikan sesuatu lebih diprioritaskan kepada orang yang imannya masih lemah. Dikhawatirkan kalau dia itu tidak dapat jatah, imannya akan tergoncang. Nah, ini pelajaran bab besarnya sedikit. Nah, di sini ya ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil ya dari hadis ini ya. Tidak disebutkan memang di Imam Nawawi di bab ini ya. Pelajaran yang pertama ya, kalau kita lihat dari rangkaian cerita hadis ini ya, bahwa ya, pertama saat ya, itu menunjukkan sikap kritisnya kepada Rasulullah. Sikap kritis itu sikap yang menurut pandangan saat Rasulullah itu sepertinya keliru melakukan sesuatu. Artinya selevel Rasulullah SAW saja ya, oleh sahabat ya, itu masih ya, pas sahabat itu melihat ya, bersikap kritis, bersikap bahwa apa yang kata Rasulullah itu tidak tepat ya, itu oleh para sahabat dikemukakan begitu saja, tidak ada masalah sebenarnya. Karena sahabat juga masih melihat ya, Rasulullah SAW ini adalah ya Nabi dan Rasul, tapi dia juga adalah
dengan lupa sosok Bashar itu manusia ya. Bisa saja Rasulullah keliru karena Pak dalam kalau kita baca sirah Nabawiyah ya, beberapa hal kemudian Rasulullah SAW juga kemudian ya, keliru walaupun kemudian yang membenarkan itu wahyu. Ya, membenarkan seperti dalam bagaimana Rasulullah menangani ya tawanan hasil dari perang Badar, ingat ya. Nah, kan yang mengusulkan agar mereka kemudian tawan itu dibunuh siapa? Umar bin Khattab ya. Nah, Rasulullah sama Abu Bakar jangan ya. Kemudian turunlah wahyu membenarkan sikap Umar bin Khattab ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini saat ini bukan kurang ajar kepada Rasul, bukan. Tapi saat ini memberikan satu saran ya. Khawatir Rasulullah ini keliru atau Rasul itu tidak tahu. Atau Rasulullah ini ya lupa, oh itu mungkin orang ketinggalan. Tapi melihat bahwa berkali-kali dia dilewatin itu, oh ini bukan lupa, sengaja memang gitu. Jadi kalau kita nggak dikasih bukan lupa ya, sengaja emang nggak dikasih. Gitu. ini kok ada pembagian jatah dari musola ukhuwah ya, kok nggak dapet saya. Setiap kali pembagian jatah tiap pekan ya datang ke sini nggak dikasih, itu sengaja namanya. Emang nggak dikasih gitu. Emang nggak dikasih. Nah, jadi saat ini kritis, ya, kritis gitu kan terhadap kebijakan Rasulullah. Ya. Jadi apa? Kalau kepada Rasulullah saja dibolehkan bersikap kritis ya, apalagi kepada selain Rasulullah, nggak ada masalah. Tidak ada manusia yang sempurna. Rasulullah dan para nabi yang lain kan ada satu sifat yang itu hanya dimiliki para nabi dan rasul, namanya maksum ya. Maksum itu artinya bukan berarti para nabi dan rasul itu tidak pernah berbuat kekeliruan kesalahan. Tetapi ketika mereka berbuat kekeliruan kesalahan langsung kemudian diluruskan oleh wahyu, itu maksum. Maksum ya, terpelihara dari kesalahan langsung diluruskan. Tapi kalau selain nabi dan rasul itu tidak maksum. Karena siapa yang akan meluruskan dia dengan wahyu? Kecuali oleh orang yang namanya Pak Wahyu ya. Diluruskan sama wahyu. Nah, itu lain kalau itu diluruskan sama wahyu orang namanya. Nah, jadi ya ini adalah sebuah pelajaran yang pertama, bahwa bersikap kritis ya, bertanya, mengingatkan itu hal yang biasa-biasa saja. Bahkan dalam kasus ini Rasulullah tidak mencela nggak? Tidak, tapi dengan lemah lembut mengatakan Muslim kali gitu, santai saja. Gitu. Kemudian yang kedua ya, adab ya, etika. Ketika kita mengkritisi seseorang, ketika kita mencoba membetulkan, mengkoreksi seseorang, apa etika dan adabnya? Di sini dikatakan, fakumtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berdiri kepada Rasulullah, kemudian aku membisikkannya. Jadi jangan gaduh dulu. Ketika mengkritik seseorang itu jangan apa? Jangan ramai dulu, tapi tujuannya nggak tercapai. Makanya ya, memang ya, metode yang paling pertama kali ditempuh ketika kita memberikan satu kritik, satu masukan kepada seorang penguasa itu adalah dengan nasihat lemah lembut. Itu ya, dengan nasihat lemah lembut. Jadi didatangi, ya, kemudian sampaikan ya, baik-baik. Ya. Jangan kemudian nasihat itu keburukan seorang penguasa, seorang yang mempunyai pengaruh yang kuat ya, itu kemudian ditampilkan ya, atau dipublikasikan, tapi sampaikan dengan bisik-bisik gitu ya. Nah, baru kalau tidak bisa ya, kalau memang betul-betul seorang penguasa itu zalim, itu seperti hadis Rasulullah SAW ya, yang mengatakan ya, bahwa Hamzah Sayyidus Syuhada, Hamzah itu adalah pembunuhnya para orang yang meninggal di jalan Allah, syuhada ya, syahid ya. Siapa lagi yang paling disebut Sayyidus Syuhada itu? Katakan ya, Abdul jihad yang paling abdul adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair ya, menyampaikan perkataan kebenaran secara gagah berani di depan penguasa yang zalim.
Nah, jadi ada metode itu juga ada ya. Nah, di sini karena yang dihadapi Rasulullah ya tentu dia bukan seorang penguasa atau pemimpin yang zalim ya, maka dibisikin. Tapi kalau model pemimpin yang keras kepala ya, kemudian yang bebal ya, memang harus pakai hadis tadi. Kalimatu hakim inda sultanin jair, meneriakkan kata-kata kebenaran di depan penguasa yang zalim. Nah, ini sering jadikan dalil apa? Ya mau boleh teriakan kata-kata kebenaran. Kalau dengan lemah lembut tidak bisa. Dengan teriak-teriak saja bebal, apalagi dengan lemah lembut. Ada nggak penguasa yang begitu? Ada gitu. Ada yang begitu. Nah, jadi ini adabnya. Jadi, nah di sini juga ada satu dalil ya. Kan yang tidak boleh itu kalau berbisik-bisik 3 orang. Benar ya? Nah, jadi 2 orang berbisik, 1 enggak. Karena apa? Khawatir ya disangkanya yang berbisik 2 orang itu sedang membicarakan yang siapa? Yang ketiga. Tapi kalau rame enggak ada masalah. Kayak begini nih. Tiba-tiba ya Ustaz Ihsan berbisik ke saya dan waktunya udah habis ya. Alhamdulillah ya bisiknya. Nah, itu boleh kalau bisik gitu ya. Boleh. Tapi kalau berbisik ada 3 orang nih, kita bisik-bisik. Wah, ini berkonspirasi nih. Ini ngomongin saya di depan saya tuh. Di belakang aja tidak boleh, apalagi apa? Kan ngomongin orang di belakang boleh atau tidak? Nggak boleh, itu namanya ghibah kan? Nah, dzikru akhaka bima yakrah, menyebutkan saudaramu, membicarakan saudaramu sesuatu yang dia benci, itu namanya ghibah kan? Ya Rasulullah, kalau yang dibicarakan itu memang faktanya seperti itu, ya memang itu ghibah. Kalau tidak sesuai fakta, itu namanya bohong. Serba salah juga ya. Nah, jadi ya di sini ya bahwa kita lihat ya berbisik-bisik itu dibolehkan, silakan kalau memang di suatu majelis ya. Kemudian ya, pelajaran yang dapat kita kutip dari hadis ini juga ya, kata-kata saat ya Rasulullah memberikan satu alasan. Rasulullah, orang itu seorang yang mukmin, kata Rasulullah, atau muslim. Apa pelajarannya? Sebenarnya mukmin dan muslim ini ya adalah sudah kita jelaskan panjang lebar di bab iman 55 tahun yang lalu dulu ya, awal-awal kita ini. Apa perbedaan Islam dengan iman, perbedaan mukmin dan muslim, Pak Bu? Nah, ini banyak pendapat ya, tapi kalau muslim dan mukmin itu ada dalam satu redaksi konteks kalimat ya, maknanya sama. Nah, itu. Maknanya sama ya. Nah, ini ketika Rasulullah Rasulullah ketika saat mengatakan saya lihat dia seorang mukmin, kata Rasulullah, atau muslim, itu sama artinya. Tetapi kalau disebutkan sendiri-sendiri itu maknanya beda. Mukmin itu adalah lebih udah lebih tinggi ya. Muslim itu baru pada tahap kelihatan luarnya saja. Nah, itu kalau kalimatnya satu-satu enggak berdekatan ya dalam satu konteks kalimat. Nah, ini berdekatan artinya sama berarti. Karena ada satu teori idza jtama'a ittafaqa wa idza iftaraqa wa idza jtama'a ya, apabila 2 makna iman dan Islam itu terhimpun dalam satu konteks kalimat maknanya ittihada sama. Tetapi kalau konteks disebutkan satu persatu ya berpisah ya, iftaraqa berarti maknanya berbeda. Nah, ini penting ya. Nah, tapi tetap saja yang paling tinggi kalau berbeda ya, itu iman ya. Iman, Islam, yang bawahnya apa? Nah, itu belum jadi Islam gitu. Yang paling tinggi ihsan Bu. Ini ada Ustaz Ihsan. Yang paling tinggi apa ihsan itu? An-ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu. Jadi ketika beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah, itu udah levelnya tingkat dewa orang ibadah. Jadi kalau ibadah Allah, seolah-olah kita melihat Allah, pasti musuh ya. Usul itu udah tingkat tinggi, udah tingkat Nabi dan Rasul ya. Fa'ilam takum tara, ini level kita yang di bawah. Kalau kita tidak bisa seolah-olah melihat Allah, fa'innahu yarab, tapi kita punya keyakinan sesungguhnya Allah melihat kita. Itu level yang paling standar. Paling standar. Jadi kalau kita ibadah itu ketika sholat ya, seolah-olah kita melihat Allah, itu level ihsan tinggi. Tapi kalau kita merasa nggak lihat Allah, yang dilihat apa? Utang. Gitu. Yang dipikirkan apa? Masalah gitu ketika sholat ya. Nah, tapi yakin bahwa ketika sholat itu Allah melihat kita. Jadi kemudian
Hal yang penting lagi dari kata-kata Rasulullah ketika memberikan jawaban al musliman atau seorang muslim. Apa artinya? Seemosi apapun kritik yang keras dari seorang Sa'ad, kan Sa'ad kritiknya keras ya. Rasulullah, kenapa nggak dikasih? Dia orang bener loh. Gimana sih kan? Tapi Rasulullah santai, jawabannya apa? Orang muslim kali santai aja, nggak emosi di sini. Walaupun nanti di hadis yang lain di bab setelah ini ya, itu sempat Rasulullah ada kasusnya model-model begini ya. Dalam pembagian ghanimah dalam perang Hunain ya. Kasusnya model begini nanti di hadis ini panjang sekali di setelah bab ini ya. Ada yang mencaci mencela Rasul dengan kata-kata begini. Wah, Rasulullah ini gak benar, udah gak adil. Marah dia. Rasulullah marah itu tapi mukanya berubah jadi merah. Tidak sampai kemudian marah itu ya lempar apa? Lempar barang kan? Lempar handphone, nggak ada sama seperti itu kalau begitu. Tapi cuma raut mukanya berubah. Marahnya Rasul itu gitu. Raut mukanya berubah. Tapi di sini yang dilihat adalah seorang sahabat senior. Dia hanya mengatakan dengan lemah lembut, al musliman. Mungkin dia muslim kali ya. Artinya apa? Rasulullah ini ya sekeras apapun ya, yang ditujukan kepada dia kritik ya, Rasulullah menanggapinya dengan cara lemah, karena akhlak Rasulullah SAW itu adalah arifku walayin. Apa itu? Ketika berinteraksi dengan orang itu adalah dengan cara yang sangat lembut sekali. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Rasulullah itu kan sering banyak sekali jihad yang dilakukan Rasul ya. Menurut penelitian Ibnu Taimiyah katanya, untuk menunjukkan betapa Rasulullah itu adalah sangat lembut, tidak pernah dalam peperangan Rasulullah SAW ya, membunuh musuhnya dan mati di tangan Rasulullah SAW, langsung mati nih, tusuk kepada Rasulullah langsung mati ya. Kecuali hanya satu orang yang pernah Rasulullah bunuh langsung mati. Yang lain ya lukai kemudian yang menuntaskan sahabatnya. Itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi perang itu Rasulullah ya, tidak sampai orang itu yang berhadapan langsung dengan Rasulullah ketika perang di jihad itu mati di tangan Rasulullah nggak langsung. Kata Ibnu Taimiyah ya. Saya tidak tahu, lupa ya namanya, siapa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah itu. Satu orang yang ketika peperangan itu satu-satunya yang dibunuh ketika peperangan Rasulullah langsung mati. Ada satu orang, saya lupa namanya. Tapi hanya satu orang itu. Nah ini menunjukkan apa? Dalam perang pun Rasulullah SAW memberikan satu gambaran kepada kita sifat lemah lembutnya dalam perang. Sifat rahmatnya ya kalau dalam bahasa Arabnya, rahmatnya. Nah di sini apalagi cuma ini. Jadi di protes itu Rasulullah mengatakan al musliman. Nah kemudian ya itu dijawab oleh Rasulullah sampai 3 kali. Artinya apa? Rasulullah SAW ini ya itu melayani kritik sahabatnya, walaupun kelihatannya sahabat itu kritiknya kok nggak paham, tapi sabar aja. Kita ya kalau ditanya ada 3 kali nih, kok nggak dikasih? Sekali mungkin sabar ya. Yang kedua, kok dikasih? Ditanya lagi. Yang ketiga, kok nggak dikasih ya Rasulullah? Gebrak meja begitu. Gimana ya? Jadi kalau kita ayat ya. Yang ketiga Rasulullah mengatakan memberikan satu jawaban. Rasulullah tahu ya bahwa yang diinginkan itu adalah jawaban yang bukan hanya membedakan mukmin atau muslim, tapi kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, inilah uhtiyar rajulah, sesungguhnya aku ya memberikan seseorang itu wa ghairu ahabu ilayya minhu, yang lainnya ya, sebenarnya yang tidak aku kasih itu lebih aku cintai. Kenapa? Karena yang dikasih itu kalau nggak dikasih dia takutnya kemudian keislamannya goncang. Apa pelajaran di sini? Pelajaran di sini adalah Rasulullah ketika itu membagi jatah pembagiannya. Ini konteksnya biasanya pembagian jatah itu ya. Kalau kita lihat di redaksi lain, akitalah dia saat ini kan hasil dari peperangan ghanimah. Nah, jadi konteksnya adalah pembagian ghanimah bu ya. Ghanimah itu dibagi. Apa pelajaran dari sisi fikihnya?
pembagian ghanimah yang paling dipentingkan selain tentu saja mereka yang ikut berperang juga dapat jatah ya. Tetapi yang lebih dipentingkan itu adalah mereka-mereka yang ikut perang. Yang mereka-mereka yang dikhawatirkan kalau tidak diberikan jatah dari ghanimah itu keimanannya tergoda. Jadi Bu ya, kalau ada pembagian sedekah dari mushola uang ya, kok kita nggak dikasih, mungkin keimanan kita sudah apa? Sudah tinggi. Iya kan? Wah, dia mah nggak dikasih juga tetap ngaji. Kan ada yang gitu ya? Iya, tenang aja. Jadi yang dikasih prioritas ini adalah mereka-mereka yang tidak ngaji dulu. Siapa tahu kalau sudah dikasih oleh mushola ukhuwah ini ya, pembagian jatah sedekah segala macam ya, yang tidak ngaji dikasih tuh. Jadi ngaji. Dengan harapan apa? Dapat lagi maksudnya. Dapat lagi ya. Nah, kalau yang di sini sekarang saya di mushola ini ada pembagian ini. Yang di sini harus dibagi. Tetangga-tetangga yang belum ngaji di sini kita bagi. Apa ini hikmahnya, faedahnya, manfaatnya? Ternyata mereka simpati. Ngaji kan? Karena setiap ngaji dapat jatah. Lumayan gitu. Jatah sembako gitu. Nah, kalau tiap pekan dapat sembako kan lumayan, enggak apa-apa kita ngaji ya. Habis subuh sampai jam 6 kan enggak apa-apa lah sebentar lah. Yang penting dapat sembako. Nah, jadi apa artinya? Ada beberapa model pendekatan kepada orang dalam berdakwah. Ada beberapa pendekatan kepada orang bagaimana menguatkan keimanan dia. Yang pendekatan yang paling simpel itu kepada orang yang tidak mau mikir-mikir mumet adalah pendekatan perut. Pendekatan apa? Perut. Pendekatan bagaimana dia diberikan sesuatu. Itu boleh. Karena mas ini dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak perlu kuat-kuat sampai kemudian Rasulullah ya, berbicara ya banyak ya tentang konsep iman dan Islam, nggak perlu, kasih aja. Dengan sendirinya dia kemudian akan kemudian imannya apa? Kuat. Itu memang di awal-awal. Di awal-awal ya. Makanya di hadis yang selanjutnya ini walaupun panjang tapi memang sangat berkaitan. Babnya itu begini. Bab i'ta'i al-mu'allafah qulubuhum 'alal Islam wa tasabbara man qawiya iman. Bab ya, memberikan kepada mu'alaf yang hatinya itu perlu dijinakkan lagi agar dia kuat di keislamannya ya. Kemudian bab ya, orang yang sudah kuat imannya sabar saja. Sabar. Jadi kalau nggak dikasih sabar berarti imannya sudah apa? Sudah kuat. Sabar ya, ibu imannya sudah kuat jadi nggak dikasih sembako. Nah, jangan-jangan nanti yang sudah ngaji nggak dikasih sembako besoknya nggak datang, kayak pergantian pemain jadi. Pergantian pemain gitu. Nah jadi ini hadis ya yang disampaikan oleh Sa'ad ya, itu menceritakan tentang pengalaman pembagian itu ya. Hadis yang berikutnya ya, yaitu karena masih berkaitan kita bahas ya. Ini hadisnya banyak Pak, banyak sekali. Saya hitung ya. Jalan periwayatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 jalan periwayatan Pak. Tapi kita akan sebutkan hadis utamanya ya. Saya sampaikan juga karena berkaitan dengan yang ini, sama mirip-mirip ya. Nah ini kalau di hadis yang kedua ini adalah yang bercerita adalah Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ya mengatakan begini, ana unasan minal ansor qalu. Ada beberapa orang dari Ansor. Ansor itu berarti kaum muslimin dari daerah mana? Madinah ya. Jadi di Madinah itu ada penduduk asli ya. Ada penduduk asli, ada pendatang. Nah, pendatang itu muhajirin. Rasulullah itu pendatang itu. Nah, penduduk asli nama Ansor. Jadi ada beberapa dari orang Ansor di Madinah mengatakan pada Yaumah Hunain ya, yaitu Yaumah Hunain itu perang Hunain. Ya, perang Hunain itu adalah perang yang sebenarnya di situ ya kaum muslimin dikritik oleh Allah. Kenapa? Merasa jumlahnya banyak pasti menang gitu. Dulu aja yang sedikit apa? Nah, ada rasa
takjub kepada diri sendiri, nggak boleh ya. Nah, ketika perang Hunain, hina apa Allah ala rasulihi min amwali hawazan ma'afa. Ketika Allah memberikan faid, yaitu harta rampasan perang, tapi perangnya tidak jadi karena mereka sudah ketakutan duluan. Jadi kaum muslimin perang Hunain, kemudian ada harta faid, harta ghanimah ya. Nah kemudian harta ghanimah dari kabilah Hawazan. Fatopiko Rasulullah SAW yu'tiri jalanin Quraisy. Nah ini yang tidak enak nih. Tiba-tiba habis perang, itu harta ghanimah itu ya dibagikan oleh Rasulullah kepada beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Wah, udah gak benar di urusannya. Orang baru tapi jatah dapatnya banyak. Sakit ya? Sakit hati kan? Kata Ansar, ini orang baru datang kan. Kok tiba-tiba dapat apa? Boleh jatah, gimana urusannya? Tim ses bukan, orang bukan tim ses ya tiba-tiba dapat apa? Staf sus gitu. Oh, gimana urusannya? Jadi jabat jadi menteri ya. Ini juga sama. Orang baru datang kok dari orang-orang Quraisy itu jatah. Bahkan disebutkan ini, al-mi'ah minal ibil, ada orang satu jatahnya itu 100 unta, bayangkan. Banyak kan? 100 unta itu bisa ratusan juta lebih. Wah, kok udah gak benar. Pakolu sampai orang-orang Ansar sebagian mengatakan begini, ya firullah li Rasul, semoga Allah mengampuni Rasulullah katanya. Nah ini kan udah kurang aja. Sampai begitu. Semoga Allah ya firullah li Rasulillah, semoga Allah mengampuni Rasulullah gitu. Yu'ti Quraisyan, Rasulullah dia memberi orang-orang Quraisy wa yatrukunana nyuekin kita. Kemudian wasuyukuna, sementara pedang-pedang kami nakturu min dimai, masih ada tetesan-tetesan darah mereka dulu. Dia yang dapat, yang kerja kita, kalau begitu ya. Ini gimana urusannya? Ternyata ya, cara pandang kecemburuan seperti itu sangat manusiawi para sahabat tuh. Ada benar-benar yang manusia juga mereka. Ya sama kita juga ya. Kita yang kerja keras ya, sampai berdarah-darah gitu ya. Tiba-tiba yang dapat siapa? Orang lain ya, enak kan? Nah enak. Nah jadi ini gimana? Orang Quraisy pendatang baru ya. Perangnya juga baru ikut ini doang kok. Perang Hunain ya. Kita ikut perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Tiba-tiba dia ikut perangnya belakangan, kok dapat gitu kan? Lah kita dicuekin sama Rasulullah. Sampai kemudian mengatakan, ya Allah semoga Rasulullah diampuni. Itu kan kata-kata yang sebenarnya keras ya. Qala Anas bin Malik, Anas mengatakan fahaddatsa dzalika Rasulullah min qaulihim. Nah Anas ini ngadu ke Rasulullah, saya dengar nih ada yang lagi ada lagi apa yang sedang tren nih di Madinah, sedang viral. Udah sedang viral nih. Viral apa? Orang-orang Ansar mengatakan itu orang Quraisy pendatang baru, ikut perang yang baru, dapat banyak. Bahkan di antara mereka mengatakan semoga engkau Rasulullah diampuni dosa-dosanya. Pak Arsala ila Ansar, Rasulullah langsung meluncur ke orang-orang Ansar itu yang kemudian kecewa tuh. Daripada kecewa mendingan kecewa. Kemudian apa? Fajamahu fi qubbati min Adam. Kemudian Rasulullah mengumpulkan mereka orang-orang Ansar di satu di kulit tenda min Adam dari kulit. Ya. Pada majtama'u ja'a Rasulullah, ketika orang-orang Ansar yang kecewa tersebut berkumpul di kemahnya Rasulullah, faqala Rasulullah mengatakan begini, pandangan kita ketika Rasulullah dapat kabar dari Anas bin Malik ya, pasti marah besar kan? Wah, pasti Rasulullah marah nih. Siap-siap diomelin Ansar kan? Apa kata Rasulullah? Ma hadisun balagoni angkum. Ini ya, Rasulullah ini pertama yang paling minta adalah konfirmasi. Walaupun dia yakin apa yang disampaikan Anas bin Malik itu apa? Pasti benar, bukan hoak tapi hak. Antara hoak dan hak beda ya. Kebenaran. Mahadis balagoni aku, apa katanya ada pembicaraan yang sampai kepada aku tentang kalian.
Ada yang pokoknya sampai ke saya seperti itu. Nah, faqala fuqaha wal ansar, orang-orang ansar petinggi-tingginya mengatakan, ama daura'ina ya Rasulullah falam yaqulu syai'an. Cepat-cepat ini klarifikasi nih orang-orang ansar. Ada orang-orang ansar cepat klarifikasi ya Rasulullah, bahwa mereka-mereka yang masih punya otak yang benar Rasulullah di kalangan kami itu tidak ngomong gitu, itu orang-orang bodoh aja Rasulullah gitu. Jadi ya, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah ini semoga diampuni dosa-dosanya, kita tidak dikasih dan kita sudah berdarah-darah. Langsung diklarifikasi sama orang-orang asal. Kalau orang-orang yang masih punya otak Rasulullah itu tidak ngomong gitu katanya. Tidak ada yang ngomong gitu. Wa amma unasun minna hadisu asnanihim, adapun ada beberapa orang dari kalangan Mani, yaitu pembicaraan mereka saja, bukan orang-orang yang punya akal yang punya otak yang benar Rasulullah. Jadi itu hanya beberapa oknum kalau bahasa kita ya. Rasulullah itu orang Ansor yang ngomong begitu adalah oknum. Ya, oknum ya. Kalau oknum kan ini ya orang-orang yang tidak banyak ya. Oknum Rasulullah kalau bahasa kita ya. Qalu yaghfirullah li rasulihi, ya Rasulullah mereka itu mengatakan semoga Allah mengampuni Rasulnya katanya, gara-gara tidak ngasih mereka ya, karena Rasulullah telah berbuat jahat ya, sudah berbuat keliru, salah ya. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna, mereka ngomong bahwa Rasulullah ini memberi orang-orang Quraisy, ya, Quraisy itu sukunya yang di Mekah ya. Jadi itu adalah kampungnya Rasulullah yang dikasih. Itu fitnah enggak? Fitnah. Ketika perang terjadi, yang dikasih ghanimah orang-orang Islam yang dari Quraisy, tokoh-tokohnya. Berarti kan itu seperti kakak fitnah itu kan. Nah, kemudian wayatrukuna, mereka ini Rasulullah meninggalkan kami. Itu orang-orang bodoh yang ngomong gitu Rasulullah, bukan kita nih. Kemudian mereka juga mengatakan wasyuyukuna taqturu min dimahim, pedang-pedang mereka itu berceceran. Sementara pedang-pedang kami, yaitu orang-orang Ansar ya, yang sudah lama masuk Islam, itu pedangnya itu udah ada tetesan darah-darah, karena memang sudah dipakai untuk perang. Artinya orang-orang Ansar itu adalah yang sudah kerjanya sudah lama ya, bergabung berjihad juga sudah lama ya, sampai pedangnya itu ada sebagian pedangnya bahkan itu pedang-pedang yang ada tetesan-tetesan darah dari orang-orang Quraisy dulu yang kafir. Yang sekarang malah dikasih apa? Ghanimah. Kan itu nggak benar gitu kata mereka. Tapi kata orang-orang petinggi-petinggi Ansor, itu mereka adalah orang-orang yang kurang akalnya, bukan orang-orang dari kalangan kami Rasulullah. Nah, faqala Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah baru kemudian memberikan rahasianya begini, memberikan klarifikasi. Pak ini uti rijalan hadisi ahli bikuprin. Aku kasih tahu, tapi Rasulullah nggak marah loh. Cuman Rasulullah begini, sungguh ya, aku ini akan kasih beberapa orang hadisi ahli bikuprin. Ini dia baru saja masuk Islam, dulunya dia kafir, masuk Islam ikut perang. Dia tokoh-tokoh Quraisy, ya kita kasih lah gitu. Biar dia senang aja gitu. Jadi kan memperlakukan mereka itu seperti anak kecil. Kalau anak kecil kan nangis sedikit, pakai apa? Dikasih makanan, diam nggak? Diam. Apalagi kalau makannya itu mecinnya banyak, diam aja. Serius Pak, hampir semua anak kecil makanan ciki itu suka nggak? Suka. Kita kasih ciki-ciki gitu kan. Kita kasih ciki snack ya, senang lah kan dia kan. Wah, mungkin dalam pandangan mereka enak juga ya. Kalau begini caranya, mungkin orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, tokoh-tokohnya, kalau begini caranya, kenapa dulu nggak masuk Islam kan? Pandangan mereka begitu kan? Nah, kata Rasulullah begitu. Akhirnya Rasulullah memberikan satu rahasia. Apalah tardawna ayat haban nas bil amwal wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulullah sallallahu. Fa wallahi lama qalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi. Faqalu bala. Ini bagaimana Rasulullah menenangkan masa Ansor dengan satu kata-kata yang kata-kata itu bisa benar-benar memuaskan mereka. Apa kata Rasulullah? Jawabannya yang paling luar biasa. Rasulullah memberikan jawaban yang luar biasa, Pak. Jawabannya adalah begini.
tidakkah engkau akan merasa puas? Atardona. Orang-orang Quraisy pembesar itu mereka pergi ke rumahnya itu bawa harta ghanimah pembagian dari saya. Wa tarji'una ila rihalikum Rasulullah, sementara kalian pulang bersama Rasulullah ke Madinah. Kemudian mengatakan, apa yang kalian bawa, yaitu bawa aku Rasul, kata Rasulullah, itu lebih baik apa yang mereka bawa daripada harta. Maksudnya apa? Saya bagi-bagikan Quraisy. Jadi ini ceritanya sudah Fathu Makkah ya. Jadi begini, orang-orang Quraisy ini ya, itu dibagi-bagi apanya? Ghanimahnya, pembesarnya. Kata Rasulullah begini, kalian ini pilihan mana? Dikasih ghanimah, tapi saya pulang ke Mekah sama mereka. Atau kalian nggak dikasih ghanimah, biarkan mereka ghanimah, bawa ghanimah, silakanlah bawa. Tapi aku yang kalian bawa ke rumah kalian itu bukan ghanimah, tapi saya tetap akan tinggal di mana? Di Madinah. Wah, mereka senang kalau jadi engkau bukan jadi ada, kalau kata-kata Rasulullah ini ya, ada satu secara implisit, secara tidak langsung, jangan-jangan Rasulullah sudah mulai ya senang dengan kelompoknya orang-orang Quraisy yang kemudian lama-kelamaan Rasulullah akan merupakan orang-orang Ansor yang kalau bersama merupakan orang Ansor, Rasulullah akan pindah ke mana? Ke Mekah. Tapi faktanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih senang bersama orang-orang Ansor. Buktinya apa? Makam Rasulullah di mana? Di Madinah. Bisa nggak Rasulullah pindah ke Mekah? Setelah Fathu Makkah Rasulullah jadi penguasa kan? Rasulullah Fathu Makkah yang terkenal itu ya. Setelah itu Rasulullah pulang nggak ke Madinah? Pulang, padahal dia ke Mekah itu pulang. Bahkan Rasulullah ketika hijrah ya sempat sedih-sedihnya ya. Kampungku halamanku ya. Saya meninggalkan ya kampung dan halamanku ya. Jadi Rasulullah ini sebenarnya berat juga meninggalkan Mekah ketika itu. Itu ceritanya 10 tahun yang lalu ketika awal-awal hijrah ya. Nah, ketika Rasulullah bersama Ansor di Madinah, kemudian Rasulullah memilih untuk tetap bersama penduduk Madinah. Padahal ya kalau kita pikir-pikir kiblat ada di mana? Di Mekah. Tapi Rasulullah kenapa memilih Madinah? Karena Rasulullah memilih orang Ansor daripada orang Muhajirin. Sampai Rasulullah mengatakan, emang mau ditukar saya dengan ghanimah? Oke, kalian saya kasih ghanimah tapi saya pulang ke Mekah, mau enggak? Kalau bahasa kita ya. Itu pendekatannya luar biasa. Kata orang-orang Ansor, oh jangan Rasulullah, udah engkau di sini aja. Masalah ghanimah urusan lain, silakan kasih. Pokoknya kamu jangan pindah Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa ya Rasulullah ya menunjukkan jauh lebih cinta orang-orang Madinah daripada orang-orang yang ada di Mekah. Ya. Maka sekarang pun ya Madinah pun ya itu dianggap sudah dalam keyakinan kita ya, itu adalah juga sebagai tanah haram, tanah suci. Ya. Dulu sebelum Rasulullah pindah memang itu tanah haram atau bukan? Bukan. Jadi Madinah itu tanah haram yang paling apa? Yang paling akhir ya. Sebelumnya kan tanah haram ada dua, yaitu adalah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa itu udah lama. Yang itu adalah bahkan Masjidil Aqsa itu kiblat berapa? Pertama ya. Kemudian dipindahlah kiblatnya ke mana? Ke Mekah. Dan ada lagi satu tambahan tanah yang sangat disucikan dalam ajaran Islam karena ada kehadiran siapa di situ? Rasulullah. Yaitu tanah haram. Kenapa Rasulullah dulu tidak berhijrah ke Jakarta? Jakarta jadi tanah apa? Tanah haram itu, haram. Nah, jadi ya Rasulullah pendekatannya humanis sekali ya. Emang kalian mau ya? Mereka dikasih harta pergi ya. Kemudian kalian mereka membawa ghanimah, kalian membawa aku. Pilih mana? Ya pilih Rasulullah lah ya. Setelah pendekatan itu mereka tenang, Pakolu mengatakan bahwa Rasulullah kalau begitu iya, saya ya pilih Rasulullah. Sampai mereka mengatakan ya Rasulullah kodronina, kalau gitu saya puas ya. Udah nggak apa-apa ya, kasih mereka ghanimah. Yang penting kau ya Rasulullah bersama kita, nggak usah pulang-pulang ke mana. Udah kalau kita ya, ini udah enak nih. Kita di Mekah juga sudah takluk semua.
Bahkan Rasulullah sangat dihormati juga di Mekah. Kalau tinggal di Mekah kan setiap minggu bisa apa? Bisa umroh ya kalau sih. Bisa dekat Ka'bah kan? Tapi Rasulullah tidak mau tinggal di Mekah. Sampai kemudian wafatnya, adakah satu riwayat yang kemudian berwasiat kepada Aisyah, nanti kalau meninggal saya dikuburkan di mana? Di Mekah, ada nggak kayak gitu? Kita kan banyak ya di Depok nih, yang meninggal dikuburkannya di mana? Di kampungnya ya, ada ya? Ya benar ya. Padahal ya kalau mencontoh Rasulullah meninggal dikuburkan itu di mana kita tempat tinggal, harusnya begitu ya. Kecuali kalau dia ditolak di situ ya, jangan kubur sini karena dia punya apa? Karena dia punya aib ya. Ada yang begitu, nggak mau dia kubur di sini, nanti di sini menjadi aib kampung ini, kan ada yang begitu menolak dikubur ya. Nah jadi ya, dengan pendekatan itu kemudian mereka puas. Kemudian qala ya, Rasulullah mengatakan, fa innakum satajiduna usratan sadidatan fasbiru hatta talqaw Allah wa rasulahu fa inni alal haud qalu sanasbir. Wah, ini luar biasa. Kata Rasulullah SAW ya, sesungguhnya kalian ya itu akan mendapati usratan syadidah. Apa usratan syadidah itu? Kalian akan mendapati sesuatu di sini ya, Imam Nawawi mengatakan usratun syadidah itu adalah usratun syadidah itu dalam hal-hal tertentu dia orang-orang Ansor itu akan dinomorduakan dalam bab pembagian ya. Yang lain akan apa diutamakan, yang imannya masih apa? Masih lemah-lemah diutamakan. Kalian akan temukan itu. Sampai kemudian kalian ya, kemudian Rasul mengatakan fasbiru, sabar aja. Sampai kemudian kalian meninggal. Kenapa? Pak ini alal haud, aku menanti kalian wahai orang-orang Ansor nanti di al-haud. Al-haud itu adalah telaga Rasulullah di akhirat. Ini adalah apa? Keistimewaan orang-orang Ansor dijamin oleh Rasulullah sudah ditunggu di mana? Di Telaga Al-Kautsar nanti. Jadi pun nanti ya Telaga Al-Kautsar ini ketika kita juga dapat situ insya Allah ya. Itu yang sudah paling depan menunggu yang sudah dekat dengan Rasul itu orang-orang mana? Ansor. Kebanyakan ya, bukan orang mana. Karena Rasulullah menjanjikan ini. Tapi kata Rasulullah, kalian ini akan dinomorduakan dalam bab jatah-jatahan. Jadi kalau jatah-jatahan kalian nomor 2 ya. Nah, pasti sabar aja. Hatta sampai kemudian meninggal. Dan ingat, aku menunggu kalian di mana? Di telaga. Jadi bukan Rasulullah itu kasih orang-orang Quraisy mentang-mentang dia dari kampung halamannya, bukan. Ya. Bukan karena mereka itu lebih utama, bukan. Justru itu menunjukkan bahwa ya, khawatir mereka imannya goncang. Dan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa bukan karena Rasulullah berpihak kepada mereka. Kalau berpihak kepada mereka, ghanimah dikasih, Rasulullah pulang. Itu orang Ansor seperti ya habis manis sepah. Nah, apakah Rasulullah begitu? Rasulullah tidak memperlakukan orang-orang Ansor habis manis sepah di. Nah, jadi inilah hadis yang kedua ya. Hadis-hadis yang lainnya nanti kita akan lihat ya. Hadis yang kedua ini memperkuat bab yang pertama tadi ya. Walaupun babnya berbeda tapi substansinya mirip-mirip. Kalau yang bab pertama memberikan jatah kepada orang yang dikhawatirkan keimanannya takut goncang. Kalau yang kedua ini ada tambahannya, memberikan jatah agar hatinya jinak, lebih tunduk, lebih dekat lah, agar lebih kuat terhadap keislamannya. Tapi ada tambahan, orang yang sudah kuat imannya sabar. Jadi kita kalau tidak mendapatkan sesuatu jatah ya, mungkin dianggapnya sudah dianggap apa? Imannya udah kuat, sabar saja ya. Karena biasanya orang yang imannya itu tinggi, maka kemudian cobaannya pun semakin apa? Tinggi. Berarti tingkat kesabarannya pun tinggi. Coba para nabi dan rasul. Itu kan orang-orang yang tingkat ibtilanya, tingkat cobaannya jauh lebih berat daripada selain nabi. Karena semakin tinggi imannya orang, maka cobaannya pun semakin tinggi. Jadi kalau cobaan saya berat banget, udah tinggi kali imannya ya. Tapi kalau orang alhamdulillah selama ini lancar-lancar saja, tidak ada cobaan apapun ya. Semua sesuai rencana ya.
pokoknya hidupnya makmur, sugih kan, nggak ada apa-apa. Kayaknya Allah sayang sama kita. Bukan saya, berarti imannya masih apa? Mungkin masih lemah gitu. Harus ditingkatkan lagi iman. Tapi bukan berarti ya, oh ini nggak ada musibah ya, kenapa ya? Ya Allah berikan musibah biar saya kelihatannya imannya kuat, nggak boleh begitu juga. Nah, itu nantang namanya. Nah itulah dua hadis yang menunjukkan satu episode cerita bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya. Kita lihat, kita potret cerita itu memang Rasulullah bersama sahabatnya juga adalah komunitas manusia ya. Di situ ada dinamika ya. Ada perdebatan, ada ketidakpuasan ya, ada yang namanya cara mengatasi Rasulullah dengan cara-cara pendekatan ke manusia itu biasa saja ya. Nah, jadi banyak hal yang diberikan dari hadis ini ya, pelajaran bagi kita yang sebenarnya bisa kita jadikan sebuah nilai ya dalam kehidupan kita sekarang. Baik, itu saja ya kajian lanjutan dari Sahih Muslim kita Al-Minhaj syarah Imam Muslim oleh Imam An-Nawawi ya. Sebelum itu mungkin dikembalikan kepada Ustaz Isan, kalau ada hal yang mau disampaikan. Alhamdulillah, insyaallah. Baik Ustaz. Ada yang mau tanya? Ya, langganan. Ustaz, mohon maaf kalau pertanyaannya langsung. Ini Ustaz, kalau dilihat dari antara sahabat dengan Rasulullah itu ada setiap kali ada kebijakan itu suka ada kontroversi. Nah, terus baru diterangkan, baru mereka mengerti apa itu Rasulullah emang pintar, apa emang ada bisikan dari Allah atau terus melalui malaikat gitu bagaimana gitu sebelum melakukannya bagaimana apa sholat Istikharah. Iya, istikharah atau gimana gitu saja. Iya. Jawabannya adalah pertama ya, ketika kita melihat sosok Rasulullah ya, Al-Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ya. Rasul itu berbicara tidaklah atas dari dasar hawa nafsunya kecuali wahyu yang diberikan kepadanya. Jadi ya, secara aktivitas Rasulullah SAW ini dipantau oleh wahyu, dibimbing oleh wahyu. Yang kedua, tapi kita jangan melupakan Rasulullah itu adalah basyar, manusia seperti kita. Makan dan minum berjalan di pasar ya. Kan kita apa begitu ya? Ada Rasulullah. Artinya ketika Rasulullah melakukan kekeliruan, kesalahan, langsung ditegur oleh wahyu. Ketika melakukan kekeliruan, kesalahan, tentu dia adalah sebagai seorang manusia. Tetapi kesalahan itu tidak akan dibiarkan karena akan langsung diluruskan oleh wahyu. Itu yang namanya maksud. Rasulullah seperti dalam surat Abasa ya, kita ya, Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Itu kan ceritanya Rasulullah itu lagi mengajak pembesar-pembesar Quraisy ya berdakwah nih untuk masuk ke dalam agama Islam ya. Wah, semangat tuh. Ada seorang yang buta, Abdullah ibnu Umi Maktum kan. Ingin nanya sesuatu ke Rasulullah. Dicuekin sama Rasulullah. Abdullah ibnu Umi Maktum ini udah buta, orang biasa saja sih ya. Dia bukan tokoh Quraisy bukan. Sama Rasulullah, ntar kamu nanti dulu lah. Jadi saya di sini orang Quraisy. Ditegur sama siapa? Sama Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa man yudhikala Allah yazaka. Jangan begitu sama Allah itu. Siapa tahu orang yang datang walaupun buta, orang biasa, justru dialah yang sebenarnya mau menerima dakwah. Jadi Rasulullah ini ya adalah orang yang dia juga semua perilakunya, tindakannya dibimbing oleh wahyu, tapi jangan lupa juga dia adalah basyar. Manusia biologis ya, manusia sebagai makhluk biologis ya, makan, minum, menikah ya. Makanya ketika ada satu peristiwa yang dianggap memang Rasulullah tidak tahu sama sekali, ya tidak tahu nih, Rasulullah akan kelihatan sebagai seorang manusianya seperti kita. Contoh kasusnya apa?
hadithul ifki. Tahu hadithul ifki Bu ya? Gosip. Jadi satu perjalanan, Aisyah ketinggalan, Rasulullah duluan, dia sedang tertidur. Ada sahabat yang belakangan melihat Aisyah ketinggalan, maka diantar. Rupa-rupanya di situ ada paparazi orang munafik gosip. Maka kemudian disebarkanlah berita hoax ke media sosial. Aisyah selingkuh. Ada kan gitu hadis itu ya? Wah, Aisyah selingkuh. Wah, itu menjadi trending topik di Twitter. Trending topik itu di Twitter. Wah, semua penduduk Madinah ini apa? Mempercayai itu karena memang faktanya sahabat itu bersama Aisyah berdua. Bayangkan ya, Aisyah naik kendaraannya, onta, sementara sahabat itu menuntun ontanya. Kan kelihatannya itu adalah romantis banget ya. Romantis kan? Wah, ini kalau di foto romantis ya. Gosipnya kuat kan? Sampai Rasulullah itu ada yang mengatakan 3 bulan, 4 bulan itu mendiamkan Aisyah. Dia marah gitu. Masa istri Nabi selingkuh? Gimana ceritanya? Nah, kalau istri Ustadz selingkuh mungkin masih bisa terima lah. Kalau Nabi kan nggak bisa terima ya. Ini gimana ceritanya? Rasulullah tuh benar-benar memang nggak tahu benar atau tidaknya. Sampai kemudian turun ayat Quran. Nah, ini wahyu urusannya, ya wahyu urusannya nih. Maka ketika itu Rasulullah sikapnya langsung apa? Langsung lembut sama Aisyah, tersenyum lagi, gembira. Artinya apa? Selama berbulan-bulan menunggu klarifikasi dari wahyu nggak turun-turun. Rasulullah ada sifat-sifat kemanusiaan, marah. Walaupun marahnya nggak sampai menceraikan Aisyah ya, mendiamkan saja begitu. Ditanya sama Aisyah, dia nggak menunjukkan rasa gembira, senyum. Kan begitu kalau ada yang marah ya. Pokoknya begitu. Aisyah juga merasa, kok saya jadi begini, itu kan gosip. Aisyah juga nggak bisa menjelaskan apa-apa. Faktanya mereka berdua berjalan misalnya ya. Nah, kemudian turunlah wahyu, turun berbulan-bulan membenarkan kata-kata Aisyah bahwa itu hanya apa? Hadisul ifki itu hoax namanya. Cerita bohong, hadisul ifki itu. Wah, maka artinya apa? Rasulullah selagi menunggu wahyu dan tidak dapat wahyu, kebenaran berita itu seperti apa? Kayak manusia aja percaya, hampir percaya Rasulullah. Jangan-jangan benar ya Aisyah. Tapi ketika turun wahyu langsung gembira lagi. Yang ngasih tahu adalah Jibril lewat wahyu, itu adalah hadithul ifki. Nah contohnya begitu ya. Jadi Rasul itu manusia. Ketika Rasul itu sebagai manusia tidak dapat informasi wahyu, maka kesusahan tuh. Sampai kemudian datangnya wahyu baru Rasul bisa memberikan jawaban. Pelajaran yang lain yang terakhir, bahwa yang namanya wahyu itu ya, itu kan mukjizat. Itu memang tidak bisa dipesan oleh Nabi. Nah, tidak bisa dipesan oleh Nabi ya. Jadi tidak bisa dipercepat ya. Ya Allah, cepetin ini jawabannya gimana ya? Gak bisa. Karena wahyu itu adalah kehendak siapa? Allah. Jadi namanya wahyu, mukjizat itu nggak bisa secepat yang diinginkan oleh Nabi. Mungkin Rasulullah berdoa, ya Allah, cepet dong kasih jawaban ini gimana caranya? Sebenarnya apa yang terjadi? Enggak dikasih sama. Itu ingin menguji ya, menguji apa? Menguji sifat kemanusiaan Rasulullah seperti apa. Jadi ya, wahyu mukjizat itu tidak bisa diorder langsung dan langsung apa? Dipaketin, nggak bisa. Itu memang kehendak Allah. Beda dengan sihir ya. Nah, kalau sihir itu bisa. Sekarang jadi gelas jadi ular, bisa? Bisa. Tapi Nabi Musa untuk mengubah tongkat jadi ular, itu kan nunggu kepepet dulu ya. Baru sudah kepepet di pinggir laut, Samiri udah berkuar-kuar. Musa, gimana katanya pertolongan Allah datang? Gimana sih kamu ini? Musa udah kepepet nih. Ini gimana? Baru turun wahyu itu. Fadrib, kemudian pukulkan apa? Tongkat itu. Maka lautan membelah jadi apa? Setelah dia sampai ke seberang sana di lautan, dipukulin lagi, tongkat tertutup. Kemudian setelah peristiwa itu beberapa lama kemudian, tongkat dipukul ke pantai, membelah lagi nggak itu? Nggak juga ya. Jadi itu kalau mukjizat wahyu termasuk Al-Quran ya, itu memang kehendak Allah. Jadi Allah tidak langsung memberikan klarifikasi. Justru pelajarannya di situ kita bisa melihat Rasulullah juga manusia. Jadi ketika Rasulullah
ditanya sesuatu Rasul tidak menjawab dan itu merupakan jawaban yang tepat ya, berarti lagi nunggu apa? Lagi nunggu wahyu. Ya. Sama ketika orang-orang Yahudi yang menyebalkan itu ya. Jadi bukan orang Yahudi, orang Quraisy, tapi dia konsultannya Yahudi. Orang Quraisy tanya ke Yahudi, orang Yahudi, saya mau tanya nih ke Muhammad sebuah pertanyaan yang Muhammad pasti nggak bisa, kata Yahudi. Coba tanya tentang ruh, katanya. Emang Yahudi itu begitu, provokator ya. Maka datanglah bertanya tentang Rasulullah pusing ya. Ada turunlah wahyu, wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kan ada ya? Jadi Rasul itu dia sebagai manusia, tapi ingat dia juga dibimbing oleh wahyu. Nah, model yang tadi ya, kalau peristiwa ini Rasulullah kok kayak jadi orang pintar. Justru menunjukkan bahwa di sini Rasulullah itu memang ketika berbicara, ketika bertindak berdasarkan apa? Wahyu. Ketika tidak bisa dipahami oleh sahabatnya protes, kemudian sahabatnya meminta klarifikasi, diberikanlah jawaban Rasul dengan ketenangannya. Justru di situ kelebihan Rasulullah. Nah, ini penting. Jadi Nabi itu sabar-sabar ya. Jadi kalau jadi Rasul itu sabar-sabar. Alhamdulillah peluang jadi Nabi dan Rasul sudah ditutup sekarang. Udah nggak ada lagi. Kalau ada yang ngaku-ngaku itu adalah Nabi apa? Nabi hoak namanya. Hoak itu. Kalau ada yang ngaku-ngaku jadi Nabi ya. Baik.